Halo rekan-rekan, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita punya misi khusus. Kita bakal turun tangan layaknya detektif lapangan untuk sensus ekonomi 2026. Fokus investigasi kita, mengklasifikasikan bahan utama dinding rumah sekaligus kondisinya. Dan pastinya dengan tingkat akurasi yang maksimal. Ingat, ini bukan sekedar rutinitas mendata bangunan loh, ini tentang kejelian melihat melampaui apa yang sekedar tampak di depan mata. Jadi, siapkan catatan Anda, dan mari kita mulai. Coba bayangkan situasi ini. Anda lagi berdiri di depan rumah responden. Wah, bagian depannya kelihatan megah banget dengan susunan bata merah yang mulus. Tapi, tunggu dulu. Pas Anda iseng melangkah ke samping atau ngintip ke belakang, ternyata sisa dinding bangunan itu cuma terbuat dari papan kayu sederhana. Nah, pertanyaannya, material mana yang bakal Anda catat? Bagian depan yang mewah atau bagian belakang yang mendominasi? Hari ini kita bakal sama-sama memecahkan teka-teki lapangan semacam ini. Oke, biar nggak panjang lebar, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, tujuan dan konsep. Kedua, jenis material. Ketiga, aturan dinding terluas. Keempat, kondisi dinding. Dan yang kelima, kita bakal bedah kasus lapangan dan gimana teknik probingnya. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, tujuan dan konsep. Sebenarnya, kenapa sih urusan dinding ini penting banget buat di data? Gini ya, dinding itu berbicara jauh lebih banyak daripada sekadar arsitektur atau desain rumah. Data dinding yang akurat itu secara langsung mengungkap kualitas fisik dari sebuah hunian. Dari situ aja kita bisa mengukur tingkat kelayakan tempat tinggal, keamanan, sampai memetakan kesejahteraan sosial ekonomi responden secara makro. Ibaratnya, data yang Anda kumpulkan di lapangan ini bakal jadi indikator super krusial buat nentuin kebijakan rumah layak huni ke depannya. Jadi pekerjaan Anda ini benar-benar berdampak besar. Lanjut ke bagian 2. Ini dia aturan emas dalam investigasi kita. Aturan dinding terluas. Poin paling krusial yang harus selalu Anda ingat adalah ini. Kita selalu mencari dinding dengan area yang paling luas. Bukan dinding yang paling bagus, bukan yang paling mahal, dan jelas bukan cuma yang kelihatan di ruang tamu aja. Kita harus cermat mencari material apa yang paling mendominasi luas permukaan seluruh rumah. Sering banget nih petugas terkecoh sama fasad depan rumah yang berlapis keramik mulus. Padahal 80% bagian rumah lainnya itu berbahan kayu. Sekali lagi, fokus pada persentase luas area keseluruhan bangunannya ya. Terus muncul deh pertanyaan, gimana kalau pas di lapangan proporsinya benar-benar seimbang? Misalnya persis 50% tembok dan 50% kayu. Nah, panduan resmi kita punya solusi pastinya. Pilih material dengan kode angka yang lebih kecil. Kode yang lebih kecil ini umumnya mencerminkan material yang kualitasnya secara fisik lebih baik. Ini adalah aturan mutlak pemecah seri yang wajib Anda ingat saat pusing menentukan pilihan di lapangan. Masuk ke bagian 3, kita bakal kenalan dengan 7 tersangka utama kita, alias mengidentifikasi kategori jenis material dinding. Nah, ini 3 kode pertama kita. Kode 1 itu tembok, ini sifatnya permanen dengan konstruksi kuat, mencakup pasangan bata merah, batako, beton, atau hebel. Kode 2 adalah plesteran anyaman bambu atau kawat. Nah, ini semi permanen, di mana rangka dasarnya ditutupi lapisan semen, jadi kelihatan kayak tembok asli dari luar. Lalu kode 3 itu mencakup kayu, papan, atau panel modern yang praktis seperti gypsum dan GRC. Sekarang, tolong perhatikan baik-baik slide ini, karena disinilah sering banget kejadian salah kode. Apa bedanya kode 4 dan kode 6? Kode 4 itu anyaman bambu, alias bila-bila bambu yang udah diiris tipis terus dianyam membentuk dinding tradisional atau gedek. Nah, kalau kode 6 itu bambu utuh, berupa batang bambu bulat yang dipasang berjejer biasanya sangat sederhana, nggak dianyam dan nggak diplester. Beda banget kan? Jangan sampai tertukar ya. Tinggal 2 kategori lagi nih. Kode 5 itu batang kayu utuh atau log yang belum dibelah jadi papan. Biasanya kita temuin di rumah-rumah adat tertentu atau pondok di pedalaman. Dan yang terakhir, kode 7 yaitu lainnya. Ini ibaratnya kategori sapu jagat buat material non-standar atau darurat. Misalnya seng, kardus bekas, plastik, terpal, atau material campuran yang susah diklasifikasikan ke kode lain. Oke, kita geser ke bagian 4. Kondisi dinding, gimana sih cara kita menilai integritas struktural bangunannya? Mari kita lihat panduan matriks observasi ini. Tingkat 1 itu baik, bangunannya kokoh dan gak ada kerusakan struktural. Tingkat 2 rusak ringan. Ini masalahnya masih level kosmetik aja, kayak cat terkelupas atau retak rambut, tapi secara fungsi masih sangat layak. Tingkat 3 rusak sedang. Nah, ini mulai ngasih tanda bahaya. Ada retak yang cukup besar dan memanjang, atau sebagian kayunya mulai lapuk. Tapi kalau dinding itu udah miring secara ekstrim, retakannya jadi celah besar atau malah banyak bagian yang roboh,
itu jelas masuk tingkat 4, rusak berat. Keselamatan penghuninya udah benar-benar terancam dan butuh renovasi besar-besaran. Ini peringatan yang super penting. Ingat baik-baik aturan validasi sistem di aplikasi kita. Kalau Anda mencatat dinding berbahan kode 6 yaitu bambu utuh atau kode 7 yaitu material lainnya, maka kolom kondisi dinding itu wajib dikosongkan. Anda langsung lanjut aja ke pertanyaan R8A. Kenapa? Karena secara struktur dasar, material non-permanen seperti itu nggak punya matriks kelayakan bangunan standar yang bisa dinilai. Sistem bakal langsung nolak dan error kalau Anda maksa ngisinya. Masuk ke bagian 5, kita bahas studi kasus dan teknik probing di lapangan. Ini senjata utama kita. Kadang mata kita bisa aja ketipu. Anda mungkin lihat dinding yang permukaannya halus banget kayak tembok. Tapi insting Anda curiga kalau itu sebenarnya semi permanen. Disinilah teknik probing main peran. Cukup tanya dengan sopan. Permisi Bapak atau Ibu, ini bagian dalam dindingnya dilapisi semen nggak ya? Atau ini dasarnya dari anyaman bambu bukan ya? Pertanyaan simpel ini ampuh banget buat mastiin apakah itu kode 2 plesteran anyaman atau memang murni kode 1 tembok. Selain wawancara, ingat, kita butuh bukti foto untuk dinding ruang utama. Dan aturannya cukup ketat nih. Berdirilah sekitar 1-2 meter dari dinding. Pastikan posisi kamera Anda tegak lurus 90 derajat. Area dindingnya harus mendominasi minimal 70% dari bingkai foto Anda. Hindari memotret objek yang menghalangi dan pastikan pencahayaannya terang. Jangan sampai fotonya burem ya, karena sistem pusat nggak bakal bisa memverifikasi data Anda. Nah, ilustrasi ini ngasih unjuk gimana aturan dinding terluas itu diterapkan di dunia nyata. Ingat kasus di awal tadi, rumah yang bagian depannya bata 40%, tapi ternyata bagian belakangnya papan kayu 60%. Sebagai pendata yang cerdas, mata Anda menangkap kayu sebagai material yang paling mendominasi secara keseluruhan. Makanya, kode akhir yang Anda catat adalah 3, yaitu kayu atau papan. Jangan biarkan fasad depan menipu observasi Anda. Oke, sekarang mari kita tes insting detektif Anda. Bayangin skenario ini. Anda nemuin rumah dengan dinding plesteran anyaman bambu. Terus ada retakan memanjang. Dan pas Anda perhatiin dari dekat, retakan itu tembus sampai Anda bisa lihat cahaya dari sisi sebelahnya. Menurut Anda, ini masuk kategori rusak tingkat berapa? Kalau Anda menjawab tingkat 3 alias rusak sedang, Anda 100% benar. Retakan yang sampai tembus itu menandakan adanya masalah struktural yang lebih serius daripada sekedar retak rambut biasa. Tapi karena bangunannya belum sampai di ambang roboh atau miring ekstrim, ini belum masuk rusak berat. Jadi, ini adalah tanda bahaya di tingkat menengah. Sip, mari kita rekap tahapan pendataan kita hari ini biar makin nempel di kepala. Pertama, temukan dinding dengan permukaan paling luas, bukan yang paling estetis. Kedua, klasifikasikan materialnya secara tepat pakai 7 kode tadi. Ketiga, nilai tingkat kerusakan strukturnya dari tingkat 1 sampai 4. Dan keempat, ini yang paling penting, kosongkan kolom kondisi kerusakan dan langsung lompat ke pertanyaan R8A kalau bahannya itu bambu utuh atau material lainnya. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda bawa ke lapangan nanti, apakah polesan bata depan yang mengkilap bakal tetap mengecoh Anda dari menemukan dinding utama yang sebenarnya? Dengan semua panduan yang udah kita bedah barusan, saya yakin banget Anda nggak akan tertipu lagi. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan materi kita kali ini. Tetap semangat, tetap teliti kumpulkan data di lapangan, dan sampai jumpa.